Selamat datang di channel Sejarah TV. Sebelum memulai podcast, mari dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share video ini. Tema podcast pada hari ini saya akan membahas mengenai penyebab kemunduran peradaban Islam, faktor internal dan eksternal. Penyebab kemunduran peradaban Islam menurut Ibnu Khaldun disebabkan oleh dua faktor, yaitu internal dan eksternal. Semenjak periode kedua dari periode Islam klasik, benih-benih kemunduran telah tampak. Sejarah dunia mencatat bahwa pengaruh Islam pernah menduduki posisi penting dalam peradaban global. Istilahnya adalah masa kejayaan Islam atau The Islamic Golden Age yang mendominasi sejak abad ke-8 hingga 13 Masehi. Kota-kota Islam seperti Baghdad, Cordoba, Damaskus, Alexandria, dan lain sebagainya merupakan pusat peradaban dan kebudayaan yang menjadi tujuan utama pelajar dan mahasiswa dari berbagai penjuru bumi untuk menuntut ilmu. Berbagai cabang ilmu pengetahuan dari peradaban Yunani kuno diterjemahkan dengan masif. Selain itu, para ilmuwan Muslim juga gencar menulis buku dan karya-karya ilmiah atau berupa penemuan. Selain perpustakaan, institusi pendidikan juga tumbuh subur. Bahkan 3 universitas tertua di dunia berdiri di masa kejayaan Islam yang terus langgeng hingga sekarang, yaitu Universitas Al-Qarawiyyin di Maroko, Universitas Al-Azhar di Mesir, dan Universitas Nizamiyah di Baghdad. Dalam sejarah masa kejayaan Islam semenjak era Kekhalifahan Rasyidin hingga Kesultanan Utsmaniyah, muncul tokoh-tokoh Muslim yang amat berpengaruh dan menghasilkan karya atau penemuan di masing-masing bidang keilmuannya. Bapak ilmuwan teologi maupun sains yang lahir di masa kejayaan Islam seperti Ibnu Sina, Ibnu Rushd Al-Kindi, Ibnu Khaldun Al-Idrisi, dan lainnya. Kemunduran drastis kemudian dimulai sejak periode pertengahan bagian pertama, sekitar tahun 1250 sampai 1500 Masehi, yang dikenal dengan masa kemunduran 1. Ibnu Khaldun, pakar sejarah dan sosiologi klasik, menjelaskan bahwa kemunduran peradaban Islam disebabkan karena faktor internal dan eksternal di tubuh pemerintahan Islam. Pertama, faktor internal muncul dari menguatnya materialisme, yaitu kegemaran penguasa untuk menerapkan gaya hidup bermewah-mewahan. Sementara itu, korupsi, kolusi, nepotisme, dan dekadensi moral tumbuh subur di badan pemerintahan. Kedua, faktor eksternal muncul dari ketidakpuasan tokoh dan intelektual di negaranya. Akibatnya, mereka yang punya kapabilitas dan integritas pindah ke negara lain, yang mengurangi sumber daya manusia terampil di negara Islam. Akibatnya, orang-orang yang mengisi posisi pemerintahan bukanlah orang yang kapabel, yang menyebabkan menurunnya produktivitas. Jangka panjangnya, pengembangan sistem politik dan pengetahuan juga turut menurun. Kemunduran dinasti Abbasiyah dimulai dari pemerintahan Khalifah Al-Muqtasim pada tahun 833 sampai 842. Khalifah ini dipandang tidak cakap dalam menjalankan pemerintahan. Namun karena kepercayaan bahwa jabatan khalifah harus dipimpin oleh orang-orang keturunan Quraisy, alih-alih keturunan non-Arab, maka khalifah pendahulunya Al-Ma'mun menyerahkan jabatan kepada saudaranya Al-Muqtasim. Setelah masa pemerintahan Al-Muqtasim, khalifah-khalifah di bawahnya berada dalam dominasi orang Persia dan Turki. Kemunduran dinasti Abbasiyah juga disebabkan luasnya wilayah kekuasaan yang tidak diimbangi dengan kapabilitas pemimpinnya. Pada saat bersamaan, sistem keuangan negara tidak stabil dan kontestasi politik yang demikian kuat menyebabkan dinasti Abbasiyah kian terpuruk. Selanjutnya, sejak Khalifah Al-Zafir pada tahun 1021 hingga 1036 sampai Khalifah terakhir Al-Adid pada tahun 1160 sampai 1171 Masehi, para pejabat pemerintahan tenggelam dalam kemewahan duniawi. Urusan pemerintahan diserahkan kepada Perdana Menteri yang mengambil dominasi di tubuh pemerintahan. Akibatnya, jabatan khalifah hanya menjadi lambang negara, sedangkan pengaruh politik berada di tangan para Perdana Menteri yang menjabat. Selain itu, di masa Khalifah Al-Hakim bi Amrillah terdapat konflik antara aliran Sunni dan Syiah. Khalifah ini menganut aliran Syiah dan ia mengangkatnya sebagai mazhab resmi negara. Padahal mayoritas penduduk Mesir berpaham Sunni.
Akibatnya terjadi konflik antara rakyat dan penguasa. Apalagi para qadhi dan hakim dipaksa mengeluarkan putusan sesuai dengan ajaran Syiah yang melahirkan jurang perbedaan besar antara penduduk dan sistem hukumnya. Demikian penjelasan mengenai penyebab kemunduran peradaban Islam. Apabila ada pertanyaan dapat ditanyakan di kolom komentar. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.